Berkumpul bersama teman yang sudah dianggap seperti keluarga sendiri pastinya menjadi satu hal yang menyenangkan. Saat itu aku dan kelima temanku merencanakan untuk menginap di sebuah villa. Villa yang jauh dari keramaian kota, bahkan jauh dari pemukiman warga juga. Ya, bahasa anak zaman sekarang sih healing. Akhirnya kami memilih satu villa, letaknya di daerah Ciwidey. Villanya sangat-sangat bagus. Pemandangan luar biasa. Ketika pagi hari terasa sangat segar. Kami menginap kurang lebih 3 hari 2 malam. Sampai di malam kedua, kami mulai melakukan sesuatu yang bisa dibilang sebuah kebodohan, dan hingga akhirnya aku melihat dengan mata kepalaku sendiri sosok makhluk gaib yang ada di tempat itu. Malam itu aku ingat salah satu temanku, sebut saja dia Robi, membawa stok daging dari rumahnya. Dan kami pun berpikir untuk bakar-bakaran, nyate. Kebetulan Robi sudah lengkap membawa tusuk sate. Lalu dia membawa bumbu-bumbunya. Dan akhirnya kami pun bergotong royong memotong daging, menusuknya ke tusuk sate. Ketika sudah terkumpul banyak, siap-siaplah kami membakarnya. Saat itu kami bakar satenya di dekat api unggun. Karena kebetulan saat itu kami tidak persiapan membawa pembakaran sate atau arang. Jadi kami membakar satenya di api unggun. Setelah sate matang, kami langsung melahapnya. Di tengah suasana hutan, ditemani dengan langit yang cukup terang saat itu, ditambah bintang-bintang, juga suasana malam yang terdengar sangat-sangat menenangkan. Di sela-sela kami membakar sate sambil memakannya, entah dari mana muncul di pikiranku. Guys, kalian pernah tahu nggak atau pernah baca gitu? Konon katanya kalau kita ngebakar terasi malam-malam kayak begini nih, itu katanya bakal ngedatengin makhluk halus.
Pernah dengar gak? Lalu salah satu temanku bilang, ngaco. Yang ada didatengin warga. Ini bawa terasi, malam-malam. Mau nyambel apa gimana? Kami semua pun tertawa. Namun saat itu aku jadi penasaran. Bener gak ya? Iseng lah saat itu kebetulan kemarin ada temanku yang bawa terasi untuk membuat sambal. Aku mengambilnya, menusukkannya ke tusuk sate dan bilang pada teman-temanku, gimana kalau kita cobain aja hal konyol ini? Gimana? Setuju gak? Toh gak ada ruginya juga. Kalau gak ada apa-apa ya berarti mitosnya bohong. Tapi kalau ada, ya udah sih, kita kelarin, masuk aja ke dalam, selesai. Gimana? Nggak pada takut kan? Teman-temanku memperhatikanku. Dari raut wajah mereka sih cukup penasaran juga. Akhirnya kami semua sepakat dan kami pun mulai membakar terasi itu. Malam hari di tengah hutan. Semerbak bau terasi tercium. Sambil membakar terasi, aku sambil melihat ke sekeliling. Kulihat kiri, kanan. Siapa tahu ada hal menarik. Coba lihat sebelah situ. Siapa tahu ada penampakan gitu. Soalnya katanya kalau ngebakar ginian itu hantunya langsung muncul. Langsung kelihatan. Coba di sebelah sana ada gak? Kami melihat kiri kanan, atas bawah. Tidak terjadi apa-apa. Ya, setelah cukup lama membakar terasi itu, kami pun tidak mendapatkan apa-apa. Aku pun melempar terasi itu ke dalam api unggun. Udah bro, berarti cuma mitos doang kan? Gak ada apa-apa. Ini udah hampir jam 11 malam. Ke dalam yuk, kayaknya makin dingin nih. Teman-temanku pun setuju. Dan kami pun berjalan masuk ke dalam villa. Ketika itu teman-temanku satu persatu pergi ke villa, sedang aku saat itu masih membereskan beberapa hal. Setelah dirasa semua barang-barang sudah kuambil, aku baru kembali ke villa. Dan ketika ke villa, baru aku mau menutup pintu depan. Nih, masih ada yang duduk di sana. Itu siapa ya? Si Robi gitu. Bi, ayo masuk. Orang ngelamun aja sendirian di situ. Bi. Dan tiba-tiba ada yang menepuk bahuku dari belakang. Dan ketika aku tengok, Bi, lu kok
Itu siapa tuh? Ketika aku lihat lagi ke arah api unggun, tidak ada siapa-siapa. Malah Robby yang menepukku dari belakang dan bilang ngapain teriak-teriak. Itu tadi udahlah. Aku pun menutup pintu villa dan mulai kembali berkumpul bersama teman-temanku. Saat itu kami berlima tidak tidur di kamar masing-masing, tapi kami memilih tidur berbarengan di ruang tengah sambil menonton televisi dan sambil ngobrol. Sepertinya akan lebih akrab di sana daripada tidur sendiri-sendiri di kamar. Semua temanku ini laki-laki, jadi ya aman-aman saja. Ketika hampir tengah malam, kami semua tiba-tiba saja mencium bau terasi. Iya, bau terasi menyeruak di ruang tengah villa itu. Ini kayaknya dari api unggun tadi baru kebawa angin ke sini deh. Iya gak sih? Kenapa baru sekarang? Padahal tadi udah hampir sejam setengah yang lalu. Kami semua cukup heran. Hingga tiba-tiba saja terdengar suara pintu digedor. Sangat kencang. Kami saling bertatap. Siapa ya? Atau mungkin penjaga villanya yang komplain dengan bau terasi kali ya. Aku pun membuka pintu, dan ketika ku buka pintu, iya, ada perlu apa? Terlihat di depan pintu ada seorang kakek-kakek. Usianya sepertinya sudah sepuh. Memakai baju pangsi hitam-hitam, ikat di kepalanya. Badannya agak membungkuk. Berjanggut putih. Rambutnya agak gondrong. Juga putih beruban. Dia memegang tongkat yang terbuat dari kayu dengan ukiran kepala ular di gagangnya. Dia hanya terdiam ketika ku tanya, sambil mengetuk-ketukkan tongkatnya. Teman-temanku yang lain pun menyusulku ke depan. Dan kami semua melihat kakek itu berdiri kaku, hanya mengetuk-ketukkan tongkatnya. Punten, aki aya perlu naon Ki? Kakek itu hanya mengangguk-ngangguk terus mengangguk. Dia pun berbalik badan dan berjalan menjauhi kami. Kami saling bertatap. Kenapa tuh aki-aki? Tiba-tiba kakek itu berdiri cukup jauh dari tempat kami berdiri dan berbalik melihat ke arah kami lagi. Terlihat kepalanya mengangguk-angguk.
Dan tiba-tiba saja ada kabut. Kabut yang tebal terlihat datang menghampiri kami. Iya, kabutnya tebal berjalan mendekati kami, seakan maju. Dan di balik kabut-kabut itu, aku melihat ada yang berdiri berjalan agak gontai. Iya. Dan jumlahnya banyak. Di balik kabut-kabut itu terlihat ada banyak orang mendekati kami. Namun terlihat hanya seperti bayangannya saja, berjalan gontai. Dan jumlahnya sangat banyak. Terdengar suara riuh. Riuh yang sangat aneh. Bising, berisik, tapi aku tidak tahu itu suara apa. Sangat aneh. Seakan sedang banyak orang yang mendekati kami. Tapi kami yakin saat itu, yang ada di balik kabut-kabut yang tiba-tiba mendekat itu bukanlah manusia. Karena satu persatu terlihat sepasang mata yang merah menyala. Dan kini jumlahnya sangat banyak. Dan mulai terdengar raungan-raungan yang menyeramkan. Kami langsung menutup pintu dan menguncinya. Seketika kabut itu pun mendekat. Dan dari jendela bisa terlihat kabut itu mengelilingi kami. Dan ketika itu juga terdengar suara gedoran-gedoran di jendela, tembok, pintu, bahkan atap dari villa ini. Yang terus-menerus seperti diketuk, dipukul, digedor. Membuat kami histeris ketakutan. Dan jelas ini bukan ulah manusia. Namun ketika aku lihat keluar pun tidak terlihat wujud apapun. Namun suaranya terdengar sangat jelas. Kami pun berdoa dalam hati dan salah satu dari temanku menelepon kuncen villa itu. Di dalam kepanikan, Robi menelepon kuncennya dan bilang kejadian yang terjadi saat itu. Dan kuncen itu berkata tolong tetap tenang, baca doa. Sementara kuncen itu menuju ke arah kami sambil bantu untuk menyelesaikannya dari jarak jauh. Dan tiba-tiba saja perlahan suara-suara itu pun mulai menghilang. Tak lama kuncen itu datang. Dengan nada yang cukup tegas bilang apa yang kami lakukan. Awalnya kami tidak mau bercerita apapun. Sampai akhirnya ketika nada bicara kuncen itu sudah cukup tinggi, kami pun bilang kami membakar terasi. Dia cukup marah dengan tujuan bertanya kenapa, tujuannya apa. Dan ketika itu, kuncen itu hanya bilang,
Itu kan yang ingin kalian lihat. Itu kan yang ingin kalian rasakan. Percaya sekarang bahwa mereka itu ada. Masih mau bermain-main seperti ini dengan mereka. Jangan diteruskan. Karena jika sudah terlalu jauh, akan sulit untuk kembali. Kuncen itu mengingatkan, jangan berulah lagi, dan menyuruh kami untuk tidur dan besok segera meninggalkan tempat itu. Keesokan paginya, ketika kami akan pulang, Kuncen itu memberikan kami botol air mineral dan meminta kami untuk meminumnya. Lalu, sebagian airnya dipakai untuk kami cuci muka. Katanya agar tidak ada yang ditandai atau diikuti sampai ke rumah. Ini menjadi pengalaman yang sangat-sangat membuatku berpikir dan terbuka bahwa mereka sebenarnya tidak akan mengganggu jika kita juga tidak mengganggu atau mengusik mereka. Namaku Tiara. Aku seorang mahasiswi jurusan Teknik Informatika di salah satu kampus yang ada di Bandung. Seperti mahasiswi lain pada umumnya, aku menghabiskan banyak waktu di kampusku. Dan aku juga aktif di himpunan kampus. Aku adalah mahasiswi baru di sana. Temanku pun tidak begitu banyak. Ada satu sahabat yang dekat denganku sejak masa ospek. Hana namanya. Jadi aku kemana-mana pasti dengan dia. Saking seringnya di kampus, aku bahkan sering lupa waktu. Jam 9 atau jam 10 malam kadang aku pulang karena keasikan nongkrong di himpunan. Gedung himpunanku ini ada di lantai 6. Di salah satu gedung di kampus ini. Saat itu, salah satu seniorku bercerita tentang gedung ini. Katanya, jika sudah malam hari, sering terjadi keganjilan. Aku pun penasaran. Seniorku bilang bahwa jika malam hari, salah satu lantai di gedung ini akan hilang. Dan itu adalah lantai 4. Aku tertawa mendengarnya. Gimana sih? Kok bisa hilang gitu? Ngarang ah.
Tanyaku sambil bercanda. Seniorku menanggapinya serius. Dia bilang dia pernah mencobanya. Dia sengaja menghitung lantai ketika berjalan turun melewati anak tangga. Dan dari lantai 6 ke bawah, ternyata hanya ada 5 lantai saja. Aku menanggapinya tidak terlalu serius. Sedangkan Hana sibuk dengan laporannya di komputer yang harus dikumpulkan besok. Kulihat jam menunjukkan pukul 9 malam. Seniorku pamit pulang. Sedangkan Hana masih serius mengetik. Aku pun duduk sambil memainkan handphoneku. Suasana sudah sepi. Ketika sadar, ternyata hanya tinggal kami berdua saja di gedung ini. Dan kulihat di luar sudah sangat gelap. Lampu-lampu sudah dimatikan. Han, yuk buruan balik. Udah sepi gini. Tuh lihat, tinggal kita berdua tahu. Yuk buruan ah. Akhirnya aku paksa Hana untuk pulang. Sebelum turun tangga, aku tiba-tiba teringat cerita seniorku tadi. Han, katanya kalau jam segini tuh salah satu lantai di gedung ini suka nggak ada. Coba hitung mau nggak? Ini kan lantai 6. Coba deh berapa lantai sampai ke bawah, mau nggak? Kataku antusias. Hana pun mengiyakan ucapanku. Kami mulai menghitung lantai dan tangga yang kami turuni. Suasana tiap lantai gedung ini memang sudah gelap. Aku bahkan tidak bisa membedakan setiap lantainya. Kami menuruni setiap lantai. Tidak ada perasaan curiga atau apapun. Dan perasaan aku biasa-biasa saja. Di tengah perjalanan, Hana ingin ke toilet. Sabar Han, 2 lantai lagi sampai kok. Kataku menenangkan. Sampai langkahku berhenti. Ya, kami sudah sampai di lantai dasar gedung ini. Aku terdiam. Bentar dulu, kok cuma 5 lantai sih? Masa beneran hilang 1 lantai Han? Kataku panik. Hana terlihat tidak peduli karena dia sudah tidak tahan ke toilet. Hana pun lari ke toilet. Han tungguin. Kulihat Hana masuk ke toilet. Aku masih di depan tangga. Aneh, kenapa bisa seperti ini? Aku pun berjalan menyusul Hana ke toilet. Ketika sampai di toilet, kulihat Hana sedang berkaca sambil menyisir rambutnya. Buruan Han, udah malam nih.
kataku. Hana hanya diam saja. Aku mendekati Hana. Dan menepuk bahunya. Jawab kek kalau ditanya. Buruan udah malam nih Han. Hana masih terdiam. Dan tiba-tiba saja ia menunjuk ke arah cermin. Dengan refleks, aku langsung melihat ke arah cermin. Dan itu astaga! Yang kulihat di cermin itu bukanlah wajah Hana, tapi seorang perempuan yang sudah berlumuran darah. Ketika kulihat ke arah Hana, tetap mukanya Hana, namun terlihat tersenyum-senyum sendiri dan tertawa-tawa. Han, sadar Han. Hana nampak terus tertawa-tawa. Sampai akhirnya aku meninggalkan Hana dan berlari keluar menuju satpam. Aku segera melaporkan pada satpam bahwa temanku kesurupan. Sampai di pos satpam. Kulihat Hana sudah ada di pos itu. Han, lo bukannya di WC tadi? Seketika aku pun lemas. Aku menceritakan kejadian yang aku alami tadi. Dan satpam bilang bahwa memang di gedung itu terkenal dengan keangkerannya jika sudah malam hari. Semenjak itu, aku tidak berani lagi untuk pulang malam dari kampusku itu. Selamat datang di Nightmare Side Ardan Radio. Jangan pernah dengerin Nightmare Side ini sendirian. .9 FM, Ardan Radio, radio anak muda nomor 1 di Bandung. Kembali lagi di JNE Nightmare Side bersama saya Dimasta.
Dan 2 cerita baru saja kamu dengarkan di JNE Nightmare Side malam hari ini. Dan seperti yang tadi di awal bilang, bahwa malam hari ini di JNE Nightmare Side tidak ada interaksi dulu secara langsung ya di room 159 ya. Tapi mungkin momen bersama keluarga ketika malam hari ini sedang berkumpul dan mendengarkan, apalagi kalau orang tua atau om dan tante kamu dulu mendengarkan Nightmare Side dari sekitar tahun 90-an. Program ini adalah program yang cukup legend lah bisa dibilang di Bandung. Ngomongin Bandung pasti Ardan dan pasti Nightmare Side. Beberapa kali juga Dimas bertemu beberapa orang yang ketika nanya, di mana nih kerja di radio? Di Ardan. Nightmare Side. Ardan tuh angker ya. Dan lain-lain dan lain-lain. Sebuah image yang sudah melekat sekali sebenarnya. Kalau ngomongin dulu, sampai sekarang ternyata cerita-cerita seram, pengalaman-pengalaman nyata bertemu dengan hantu atau mereka yang tidak terlihat itu tidak pernah habis dan mungkin tidak akan ada habisnya. Bahkan di era perkembangan zaman seperti sekarang, semua serba digital, semua teknologi, ada yang sudah berpikir dengan kemajuan, tapi tetap saja hal mistis ini selalu ada, tidak pernah mati dimakan zaman. Terbukti dari cerita-cerita pengalaman insan muda yang selalu ada dan mengirimkannya kepada tim Nightmare Side. Dulu sempat saya mendengar atau bisa dibilang waktu kecil, zaman SD, saya itu pendengar Nightmare Side. Baru pada akhirnya sekitar 2009 saya masuk ke Ardan dan memegang Nightmare Side. Ini sebuah hal yang tidak pernah terbayangkan sebetulnya insan muda. Ada satu hal yang selalu saya ingat ketika saya dengerin Nightmare Side waktu zaman kecil. Dan saya saat itu mencobanya. Diceritakan di Nightmare Side, penyiarnya bilang, coba untuk mengetuk lantai rumah kamu. Karena ini bisa jadi menandakan di bawah rumah kamu itu ada sesuatunya. Wah, menarik nih kan. Insan muda juga bisa coba ini. Apa yang saya dengarkan saat zaman SD dulu di Nightmare Side dan saya akan coba ceritakan sekarang dan mungkin insan muda juga bisa coba di rumah. Jadi jika sekarang kamu sedang mendengarkan, coba tempelkan telinga kamu ke lantai rumah. Oke? Tempelkan telinga kamu ke lantai rumah, lalu ketuk lantai rumah kamu dengan kepalan tangan. Ketika lantai rumah kamu terasa seperti ada sesuatu yang beruang, kopong, itu ketika diketuk akan terasa berbeda. Tapi kalau di lantai rumah kamu ketika diketuk itu padat, sepertinya itu aman. Tapi ketika diketuk lantainya ada sesuatu yang kopong, seperti ada ruang di bawah lantai, itu akan terasa berbeda sih. Bisa jadi ada sesuatu di bawah lantai rumah kamu. Dan ketika mendengar itu, di Nightmare Side saat itu saya mencobanya di rumah. Waktu kecil, waktu itu SD. Saya coba tempelkan telinga ke lantai dan saya ketuk. Dan ternyata
Di lantai rumah saya, ketika diketuk itu ada sebuah ruang. Kopong, dong, 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 dong. Wah, di situ merinding sih. Mulailah mainkan imajinasi kamu. Kira-kira ada apa di bawah rumah kamu? Sekarang kita masuk ke cerita ketiga di JNE Nightmare Side malam hari ini. Selamat mendengarkan dan sekali lagi ingat, jangan pernah dengerin JNE Nightmare Side ini sendirian. Nama aku Rifan, seorang mahasiswa di salah satu sekolah pariwisata. Aku ingin berbagi pengalaman nyataku ini ketika aku melaksanakan tugas magang di salah satu hotel yang tidak bisa disebutkan namanya. Peristiwa ini belum lama terjadi. Ya, belum 1 tahun lah. 1 minggu aku magang di hotel itu, semuanya terasa menyenangkan. Hotelnya bagus, ada beberapa lantai, suasananya nyaman. Di dekat resepsionis dari pintu utama langsung disambut restoran yang biasanya dipakai tamu-tamu untuk sarapan. Juga ada lift di sebelahnya untuk mengantarkan tamu ke kamar-kamarnya. Sampailah pada hari itu. Saat itu ku ingat hari Kamis. Aku kebagian shift sore. Karena tugasku saat itu tidak terlalu sibuk, sehingga aku bisa bersantai sejenak. Dan tamu-tamu di hotel ini pun tidak begitu banyak saat itu. Aku pun duduk santai di area restoran. Dan saat itu kondisinya sedang tidak ada siapa-siapa. Hanya ada aku dan Nadia temanku yang berjaga. Sampai saat itu pintu lift terbuka. Refleks aku tengok ke arah lift. Ketika itu, kulihat tidak ada siapa-siapa. Tidak ada yang masuk ataupun yang keluar dari dalam lift. Loh, liftnya kosong. Tapi kok pintu liftnya bisa kebuka sendiri? Error kali. Begitu pikirku. Tak lama pintu liftnya tertutup lagi. Baru saja aku membuang mukaku dari pandangan lift, tiba-tiba pintu liftnya terbuka lagi. Seperti ada yang menekan tombolnya sehingga pintu terbuka kembali. Aku tengok, tidak ada siapa-siapa di sana. Nadia pun melihat hal itu. Aku sempat berbisik pada Nadia.
Tuh lift kayaknya error deh. Dari tadi buka tutup sendiri. Ketika aku berkata seperti itu, kondisi lift pintunya masih terbuka. Dan kali ini terbuka terus, tidak tertutup. Seperti ada yang menghalangi di depan pintu lift itu dan membuat pintu liftnya tetap terbuka. Kok nggak nutup pintunya, Nat? Aku dan Nadia mulai keheranan. Aku coba beranjak ke dekat lift itu. Jelas di dalamnya tidak ada siapa-siapa. Ketika aku dekati liftnya, tiba-tiba bulu kuduku berdiri, merinding. Dan tak lama, pintu liftnya pun tertutup dengan sendirinya. Aneh. Aku berjalan ke arah Nadia kembali ke area restoran. Di jalan menuju ke area, aku sambil melihat kiri kanan. Saat itu kondisi hotel ini kok nampak berbeda dari biasanya. Sangat sepi. Meja resepsionis pun kosong. Satpam yang berjaga di depan pintu masuk pun kulihat tidak ada. Kok aneh ya? Aku pun duduk kembali di sebelah Nadia. Karena cukup bosan, Nadia bilang mau keluar dulu sebentar. Sambil pergi ke toilet katanya. Aku pun mengiyakan. Hingga Nadia meninggalkanku sendirian di area resto. Tak lama setelah Nadia pergi, tiba-tiba terdengar suara teriakan perempuan dari arah dapur. Bergegas aku lari karena takutnya itu Nadia. Dan ketika aku buka pintu dapur, loh, hening. Tidak ada siapa-siapa di dalamnya. Tapi kulihat dari satu sisi di tiang tembok, aku melihat ada seseorang yang bersembunyi di balik tembok itu. Seperti menunduk, tidak ingin terlihat. Nat? Nadia? Nat? Kulihat seperti rambut perempuan, memang agak panjang. Itu Nadia bukan sih? Woi, itu siapa yang ngumpet dari balik tembok? Penasaran, aku pun mendekatinya lebih jelas lagi. Dan ketika aku dekati, orang itu tiba-tiba membungkuk, lalu jongkok, menutupi wajahnya dengan lututnya. Ketika dekat memang jelas itu bukan Nadia. Rambutnya panjang menutupi wajahnya, tapi itu perempuan. Hei, kamu siapa? Lagi apa di sini?
tanyaku pada perempuan yang misterius itu. Dan tiba-tiba menyeruak, seisi ruangan dapur itu bau melati. Iya, tiba-tiba seisi ruangan ini bau bunga melati yang menyengat. Aku pun coba menepuk bahunya dan mengangkat lengannya, membuatnya dia berdiri. Dan ketika ku angkat, badannya terasa dingin sekali. Aku sempat menyentuh kulitnya dan iya, badannya semuanya dingin. Ketika ku angkat, dia mengikutiku. Namun wajahnya masih tertutup, tidak terlihat. Sepertinya dia sakit. Dari bajunya, sepertinya salah satu dari juru masak di hotel ini. Teteh kenapa sakit teh? Ayo saya bantu bawa ke depan teh. Ayo. Aku pun membopong perempuan itu untuk membawanya ke depan, ke area resto agar dia bisa duduk dengan nyaman. Ketika aku bopong dia, terasa memang badannya sangat dingin. Agak aneh sih. Lalu sampai di area restoran, aku pun menyuruh dia untuk duduk sejenak di salah satu kursi yang ada di sana, sambil kubawakan air putih. Setelah kusiapkan segelas air putih, ku lihat perempuan itu masih duduk lemas, seperti tidak bertenaga. Aku pun berjalan ke arah perempuan itu dan tiba-tiba berpapasan dengan Nadia yang baru saja dari toilet. Dia bertanya pada aku, gelas buat siapa? Aku bilang, untuk salah satu juru masak yang tadi sepertinya sakit dan mau pingsan. Tuh, lagi duduk di situ. Aku menunjuk perempuan yang sedang duduk di ujung area restoran itu. Nadia pun langsung menengok ke arah perempuan itu. Lalu dia menengok lagi ke arahku dan berkata, perempuan yang mana? Gak ada siapa-siapa di sana. Hah? Ketika Nadia bilang seperti itu, dan ku tengok lagi ke arah perempuan itu sudah tidak ada. Kok hilang? Aku menyimpan gelas di atas meja lalu berlari ke arah tempat duduk perempuan itu. Kok aneh. Aku cek lagi ke arah dapur. Semua penjuru tidak ada siapa-siapa. Tidak mungkin jika perempuan itu lari sangat cepat. Karena dari kondisinya dia sangat lemah dan ini aneh. Nadia berkata padaku kenapa aku seperti orang yang kebingungan. Aku pun coba untuk tidak membahasnya dengan Nadia. Lalu
Singkat cerita, waktu pulang pun tiba. Nadia berpamitan pulang karena dia dijemput oleh ojek online. Sedang aku membawa motor pribadi yang kuparkirkan di basement. Saat itu, setelah mengecek semua dan mengunci semuanya, aku pun pulang. Saat itu dari lobi, aku menggunakan lift untuk ke basement 2, di mana di situ tempat parkiran motor. Ketika aku masuk ke dalam lift kondisinya kosong. Aku pun menekan lantai B2, lalu tak lama pintu tertutup. Dan ketika itu, lift saat itu yang harusnya bergerak turun ke B2, ini kok malah naik. Dan tiba-tiba, lift berhenti di lantai 4. Pintu lift terbuka, dan saat itu, kondisinya tidak ada siapa-siapa di lantai 4. Kosong. Aneh. Aku pun memencet tombol lagi untuk menutup pintu lift. Dan lagi memencet B2 agar lift turun ke bawah. Lift pun akhirnya turun ke bawah. Dari lantai 4 menuju basement 2. Di dalam lift saat itu, tiba-tiba sesuatu yang aneh terjadi. Tercium bau melati yang sangat menyengat. Di sana timbul perasaan yang sudah tidak wajar. Aku merinding dari ujung kaki hingga ujung kepala. Jantungku mulai berdegup. Rasanya ingin cepat-cepat sampai ke basement dan lari keluar dari lift itu. Karena kurasakan saat itu di dalam lift, aku tidak sendirian. Karena tiba-tiba terdengar suara isak tangis seorang perempuan yang menggema di dalam lift. Dan jelas saat itu aku hanya sendirian. Suara tangisannya sangat jelas terdengar dari sebelah kiriku. Aku tidak berani menengok ke arah kiri ataupun melihat dari pantulan pintu lift yang terbuat dari stainless itu. Aku hanya menunduk, coba memalingkan wajahku karena dari sudut mataku, aku bisa melihat ada seseorang yang berdiri di sebelahku. Rambutnya panjang hingga lutut, bajunya kumal, dan dia menunduk, tidak memakai alas kaki dengan jari-jari yang kotor. Iya, ada seorang perempuan kumal yang berdiri di sebelahku. Lift ini terasa sangat lama sekali. Setiap lantai yang kuturuni seakan jadi teror. Sampai lift pun berbunyi menandakan aku sampai di basement 2.
Ketika pintu terbuka, aku buru-buru lari keluar dari lift itu. Dan ketika ku jalan keluar dari lift itu, terdengar suara tertawa cekikikan dari arah belakangku. Dan ketika ku tengok ke arah lift, di saat pintu lift itu menutup, jelas aku melihat sosok kuntilanak berdiri di dalam lift itu. Dengan rambut yang panjang menjuntai hingga lutut dan wajah pucat yang menyeramkan. Dan begitu pintu lift tertutup, aku langsung menuju ke arah motorku dan langsung menancap gas pulang. Keesokan harinya, aku berbagi cerita pada senior-seniorku yang ada di hotel itu. Dan mereka berkata, sosok yang kulihat itu memang salah satu sosok yang cukup sering dilihat oleh para pegawai di tempat itu. Di malam-malam tertentu, kadang dia sering muncul. Atau bahkan sama sekali tidak pernah muncul. Namun, yang sering diganggu hanyalah para pegawai saja. Selama berjalan tidak pernah ada komplain atau cerita-cerita dari tamu yang datang. Namun hanya para pegawai saja yang diganggu. Entah ada cerita apa lagi di balik sosok itu. Aku tidak pernah mau mencari tahu.